Assalamualaikum Recording in progress. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu, saudara-saudaraku para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, puji, syukur, sembah, sujud, patuh, setia, ikhlas, cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun, membimbing kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi-pagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, beribadah. Ini semua sebetulnya karena rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa itu majelis ini tidak mungkin ada. Karena ada sentuhan rahmah Allah, maka semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Sedianya tadinya tema yang kita bahas adalah tentang pengaruh makanan terhadap kepribadian manusia. Tapi dari rekaman memori ternyata pernah tema yang sama kita bahas pada majelis ini, maka saya ingin banting setir saja. Kita temanya adalah tentang Islam, agama rahmah. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Untuk membahas ini, saya ingin kita memulainya dengan yang lebih global, yang lebih luas. Terima kasih. Karena yang lebih menggelitik kita adalah dari 99 nama atau sifat-sifat Allah yang melekat, yang paling dominan itu sebetulnya ada dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka pada saat ketika kita buka Al-Quranul Karim, dari 99 nama-nama yang baik bagi Allah, yang diperkenalkan kepada kita pertama kali adalah justru dua sifat itu. Justru dalam satu surah. Surah Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita dapatkan pada ayat pertama. Lalu kemudian secara khusus pada ayat yang ketiga, Allah mengungkapkan lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sesungguhnya menjadi isyarat buat kita bahwa dua sifat ini begitu dominan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, umatku sayang, ayo berakhlaklah kalian sesuai dengan akhlak Allah. Maka yang lebih dominan pada diri kita sesungguhnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya apa? Rahmat harus mendominasi sifat-sifat pada diri kita daripada sifat-sifat yang lain. Allah menginginkan supaya kita semua ini beragama dengan baik, dan ternyata beragama yang baik hakikatnya pun sebetulnya mengamalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sangat keren banget. Saya kagum betul dengan hadis ini. Kagum betul. Dan hadis ini selalu ada hampir semua kitab-kitab tafsir. Kita dapatkan ini melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkan salah satu isyarat gaib buat kita, sehingga kita jadi tahu. Innallaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah mencipta 100 rahmah. Allah mencipta semua yang ada. Tapi Allah juga mencipta sifat-sifat yang diperlukan oleh semua yang ada. Terutama manusia sebagai puncak ciptaan Allah. Dia harus memiliki kelengkapan-kelengkapan. Infrastruktur lembutnya, halusnya. Supaya dia betul-betul menjadi puncak ciptaan Allah. Jangan secara fisiknya bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bagus. Tapi dalam diri kita kan bukan fisik jasmani saja, ada ruh. Dia yang menampung semua sifat-sifat kelembutan tadi. Dan itu menjadi modal buat manusia mengekspresikan dirinya. Supaya apa? Dia betul-betul memposisikan diri dan pantas menjadi puncak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau, sebelum masuk pada ayat keempat dari surah At-Tin kan, Allah bersumpah kepada objek-objek ciptaannya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lalu kemudian turun menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh luar biasa. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sesungguhnya kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Tapi Allah justru bersumpah pada makhluknya. Kalau bersumpah di pengadilan nggak boleh atas nama makhluk. Sebaik-baiknya orang tua kita, bahkan sebaik-baik semulia-mulianya Rasulullah SAW, nggak boleh kalau dalam sumpah kita mensandingkan, menyamakan Allah dengan Rasulnya. Tidak boleh. Wallahi, tallahi, harus tuntas. Jangan wallah, tallah, sumpah belum jatuh itu. Hi-nya juga harus tuntas. Wallahi, aku melihat dia yang nembak. Aku melihat dia yang ngambil. Aku yang melihat dia tanda tangan di atas kwitansi dengan angka yang sama itu. Wallahi. Maka jatuh sumpah pada saat itu.
Tapi kita nggak boleh bersumpah untuk dan atas nama makhluk. Karena kita harus menjaga akidah kita, keyakinan kita. Jadi kalau Allah bersumpah atas nama makhluk, itu menunjukkan ada yang menarik dari objek sumpahnya. Kayak misalnya wal asr, demi masa, demi tempo, demi zaman, demi abad, demi waktu yang tanpa batas. Allah bersumpah kepada waktu. Pasti waktu sangat penting bagi hidup kita. Allah bersumpah kepada wati az-zaitun, at-tin dan az-zaitun. Ada apa? Ini sebetulnya isyarat. Pohon ini lebih banyak ditemukan di Palestina. Dan itu isyarat Nabi Isa. Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Wa turi sinin, dan demi Bukit Sinai. Bukit Sinai tempat yang sangat identik dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah. Lalu kemudian laqad khalaqnal insana fi wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Maksudnya kota Mekah. Allah bersumpah kepada kota Mekah. Siapa yang ada di kota Mekah? Dalam konteks kenabian hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 nabi itu, isyarat 3 nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa. Allah turunkan Injil jadi pedoman hidup mereka, orang Nasara tuh. Nabi Musa Allah turunkan Taurat, ayo jadi pedoman bagi mereka yang beragama Yahudi. Lalu kemudian wahadzal baladil amin, Allah bersumpah kepada kota Makkah. Ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah mandatkan Al-Quranul Karim buat kita semua. Kalau kita semua yang dimandatkan kitab-kitab Allah itu mampu menurunkannya menjadi sikap dan tingkah laku, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau gagal, thumma radadnahu asfala safilin. Kedudukan kita yang begitu tinggi tadi mengalami kejatuhan yang sangat hina karena kita dilemparkan Allah ke dalam nerakanya. Jangan bicara harga diri kalau sudah begitu. Makanya kalau hidup tanpa mengenal sholat, tanpa mengenal puasa, tanpa ajaran-ajaran yang melekat dalam diri dan sikap kita, sebetulnya kita sedang mengalami kejatuhan yang hina dina itu sebetulnya. Walaupun jabatan kita tinggi, walaupun kemana-mana naik Alphard, hina sebetulnya, rendah kita. Secara kualitatif, kita rendah. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ini luar biasa. Nanti kalau season tersendiri kita akan membahas lebih jauh itu. Ini luar biasa agama ini. Surah At-Tin. Jadi Allah mencipta 99 rahmah. Innallaha mi'ata rahmah. Allah mencipta 100 rahmah. Anzala minha rahmatan wahidah. Lalu diturunkan ke muka bumi, ke maya pada ini, ke dunia ini, 1 rahmah. 1 rahmah, Pak. Allah mencipta 100 rahmah, 1 rahmah Allah putuskan, udah gue turunin deh ke manusia, ke seluruh makhluk. Begitu meratanya tebaran rahmah yang 1 itu, binatang-binatang buas
dikasih bekal sama Allah supaya boleh kepada binatang yang lain boleh diterkam, boleh dikejar, boleh dimakan. Tetapi sama anaknya sendiri nggak dimakan. Karena sentuhan rahmat yang satu itu. Termasuk misalnya kadang-kadang nafs, emosi mengalahkan nalar ini. Anak kita, cucu kita main dengan anak tetangga atau cucu tetangga. Lalu kemudian datang tiba-tiba mainan tetangga diambil itu. Tanpa izin dulu nih. Nah tetangganya nangis. Marah, gak kuat. Kenapa? Ini beda nih. Nangis dia, nangis. Begitu dengar cucunya nangis, dia keluar. Kenapa? Ada apa? Dia sobar nih. Dia sobar banget tetangga kita ini. Kitanya yang keluar. Jangan tuduh anak gua. Ini kadang-kadang tuh rahmah yang sangat salah pasang tuh. Objektivitas kita hilang pada saat. Padahal sebetulnya kita disuruh untuk proporsional. Kalau anak kita salah harus salah. Nggak boleh dibenerin. Nanti dia yang sumir untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana perintah, mana halal, mana haram. Dia sumir. Kenapa? Semuanya boleh. Kita nggak bisa membedah kasusnya dulu tuh. Klarifikasi dulu tuh. Itu. Ya Allah. Termasuk ayam misalnya, ayam betina. Kalau saya dulu di kampung tuh punya ayam banyak sekali tuh. Ayam betina. Kalau dia punya anak 6 ekor, kemudian melintas di atasnya burung, dia langsung kasih isyarat, kembangkan sayapnya, lalu memberi isyarat kepada 6 ekor anaknya segera masuk berlindung diri di balik sayapnya. Karena tebaran rahmah yang satu itu. Dan menariknya sampai kiamat pun tidak habis dikonsumsi. Bukan saja oleh manusia, seluruh makhluk. Keren banget. Subhanallah. Ini yang sama sekali kadang kita tidak sadari. Ngasih ke orang aja pelit. Kadang-kadang, mana nih? Gue udah ngasih kemarin, kenapa nih kok nggak ada kunjungan balasan nih? Itu. Padahal Allah ngasih 101 rahmah aja. Nggak habis dikonsumsi oleh kita. Begitu kuatnya, paripurnanya Allah dengan segenap zatnya. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Kita hari ini dimandatkan oleh Allah wujudkan rahmah pada rumah kita yang kadang-kadang tipe 70, luasnya 134, luasnya 200, luasnya lebih dari 200 meter persegi. Kadang-kadang kita gagal itu mewujudkan rahmah di dalam rumah kita yang sempit itu. Kadang-kadang tuh tafakur, ya Allah, kenapa kok nggak bisa? Kenapa si A daftarin suaminya ke pengadilan agama? Emangnya di dalam rumah ada berapa orang? Oh, anak mereka 2 orang. Jadi mereka 4 orang. Mereka 4 orang gagal, Pak, menerapkan rahmah dalam rumah. Allah nggak habis-habis. Rahmat itu meliputi semua ciptaannya. Nggak habis-habis. Wa akharallahu 99. Lalu kemudian ditinggalkan di sisi Allah 99 rahmah. Tadi 1 rahmah diturunkan gak pernah habis sampai kiamat gak selesai-selesai. Jadi kalau Allah ngasih kita rahmat, nikmat A, B, begitu banyak. Jangan menduga berarti di atas makin kurang dong, makin kurang. Bentar lagi kiamat nih. Enggak selesai-selesai.
Pembedaharan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tersimpan di sisi Allah 99 rahmah. Satu rahmat diturunkan gak pernah habis sampai kiamat. Saya bertafakur, pantas kalau akhirat itu dicipta oleh Allah, didesain Allah sebagai negeri yang kekal dan dikekalkan oleh Allah. Satu rahmat saja gak habis dikonsumsi oleh semua makhluknya. Untuk apa Allah menyimpan 99 rahmatnya? Yarhamu biha ibadahu ila yaumil qiyamah. Untuk dia hadiahkan kepada hamba-hamba kesayangannya di hari kiamat. Setelah proses hisab selesai, semuanya terseleksi, yang sorga ke sorga, yang neraka ke neraka. Begitu masuk sorga, diliputi oleh 99 rahmah itu, Pak. Maka tidak boleh kita, ini balasan di akhirat nanti kayak apa ya, udah gak terduga, Pak. Udah gak kekonsep oleh nalar kita yang kecil ini. Benar ketika surah Al-Ghasyiyah misalnya, ayat 12, 13, Allah bocorkan sekian banyak balasan yang menanti kehadiran orang-orang beriman. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Jangan pernah persepsikan mata air yang ada di puncak pas. Beda. Apalagi Nabi kita mengatakan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala bali bashar. Balasan yang siap menanti kehadiran orang beriman adalah belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik di dalam kalbu kita konsep balasannya seperti apa. Artinya apa? Surprise demi surprise. Satu rahmah saja nggak habis dikonsumsi. Gimana 99 rahmah? Fiha sururum marfu'ah. Di atasnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Di dalamnya itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Jangan pernah persepsikan dipan-dipan yang ada di rumah kita. Tidak. Jangan reduksi itu. Jangan reduksi. Seakan-akan Allah itu berbatas dalam kasih sayangnya. Tidak. Wa akwabum mawdu'ah. Di dalamnya itu ada gelas-gelas yang didekati, yang didekatkan. Sehingga siapapun yang kau pengen minum, nggak capek-capek lagi. Termasuk apapun yang dia ingin minum, nggak capek-capek lagi. Jangan asumsikan gelas di sono kayak ini kali ya. Atau gelasnya di istana kali ya. Lebih keren, tidak. Sama sekali tidak. Nggak ada apa-apanya. 99 rahmah. Lalu kemudian saudara-saudaraku sekalian, dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, ayat 156, itu juga merinding kalau dibaca tuh. Warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, menyentuh segala sesuatu. Semua yang dicipta oleh Allah berisi rahmah. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah untuk manusia, repot kita, Pak. Repot. Kalau ditundukkan misalnya sapi kepada kita atau kambing kepada kita, nanti kurban capek kita, Pak. Capek kita. Karena rahmah itu. Rumah kita direnovasi. Lalu kemudian halaman rumah, wah berantakan.
Ada pasir, ada batu, batu bata merah, batu bata kali dan lain sebagainya, batu kali dan lain sebagainya. Lalu kemarin kita ini selesai dibangun, masih ada sisa-sisa batu, batu bata, batu kali misalnya di depan. Lagi duduk di teras rumah ngelihat, aduh, kayaknya nggak anggun banget rumah kalau di depan masih berantakan begini. Berdiri kita respon, ngambil batu bata, susun di samping rumah. Ada apa nih? Ada gejala apa tuh? Kan semua punya rahma nih. Taum punya rahma, batu bata merah punya rahma, lalu terketuk. Apa ya? Apakah batu itu menyiratkan dirinya terlebih dahulu? Aku ada nih, ayo. Atau mataku yang lebih dahulu menangkap isyarat objek yang ada di depanku? Karena pada saat itu ternyata rahmat ketemu rahmah, maka kemudian muncul action. Kita jadi berdiri di tempat duduk, lalu kemudian ambil batu bata, bukan hanya lempar aja, enggak. Sampai di pinggir rumah, kita susun deh. Karena ada rahmah di situ. Ada rahmah di situ. Istri diamin kita. Pulang dari kantor, psikologi sebetulnya kalau lagi capek, emosinya cepat, emosi cepat. Tapi kemudian ngomong sama diri, waduh, yang sudah kayak begini nggak boleh, benang harus terurai nih, yang kusut-kusut harus terurai nih. Taruh tas, buka dasi, berangkat ke dapur. Tanya, komunikasikan. Kita lebih dahulu yang mengeluarkan panah rahmah. Sementara istri, rahmah itu udah kubangan banyak sekali. Direspon dengan rahmah juga. Maka yang ada itu tangisan, derai air mata. Suami datang meluk, iya papa yang salah. Papa yang salah kok. Iya pak. Itu. Subhanallah. Hanya eho diri yang kadang-kadang membuat tabungan rahmah kita nggak mau ditransfer, nggak mau ditebar. Ananiyah yang muncul dalam kesombongan, kemauan diri untuk enggak. Akhirnya sampai seminggu, 2 minggu, enggak teguran. Anaknya udah 5. Kan malu kita kalau kayak begitu. Itu. Allahu Akbar. Semua yang Allah cipta di muka bumi atau dimanapun di planetnya, di galaksi Bima Sakti manapun, semuanya ditebar rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berisi rahmah Allah. Apapun berisi rahmah. Termasuk handphone. Assalamualaikum. Tebar rahmah dong. Itu. Lalu saudara-saudaraku sekalian, Nabi kita diutus oleh Allah. Nabi kita diutus oleh Allah juga menebar rahmah. Karena Islam ternyata ajarannya penuh dengan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategisnya Allah posisikan Nabi kita sebagai Nabi terakhir. Sebagai Nabi terakhir. Dan begitu diutus sebagai Nabi terakhir, diberi tugas nggak kira-kira. Rahmat kan meliputi segala sesuatu. Satu rahmat yang turun ternyata nggak selesai dikonsumsi oleh semua makhluk Allah Subhanahu. Lalu semua yang Allah cipta penuh dengan rahmat Allah. Lalu Allah turunkan satu ajaran yang sangat berkelas namanya Islam, yang di dalamnya total tuh penuh dengan rahmah. Sesak betul dengan rahmah. Al-Anbiya surah ke-21 ayat
107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa istisna nih, pengecualian. Melainkan rahmatan lil alamin, membawa pesan-pesan yang berisi rahmah, yang jangkauan rahmah itu lil alamin, ke seluruh alam semesta. Logikanya nyambung. Sampai ketiga sumber tadi nih. Nyambung semua. Islam agama rahmah. Karena apa? Rahmatan lil alamin. Nabi diutus dalam rangka menebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Panduannya apa? Al-Quran. Kalau begitu 30 juz itu isinya rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Subhanallah. Allah, Allah, Allah. Jadi kalau andai kata ketika ada problem kecil dalam rumah, lalu kemudian ke bawah-bawah 1 jam belum ada islah, 2 jam belum ada islah, capek Pak, capek. Mohon maaf. Saya kan manusia juga. Dalam rumah pun ada problem. Mulai dari awal sampai hari ini, ketika ada problem, lalu kemudian tertutup ruang komunikasi, capek Pak, capek. Dapat setengah jam capek, dapat 2 jam, dapat 1 jam, capek banget. Seakan-akan kita kemana-mana itu bukan beras di sini ini bukan 50 kilogram, enggak, bukan juga 100, lebih dari itu, berat banget. Udah, walaupun salah, udah buka ruang komunikasi. Habis itu baru kemudian, oh iya, baru senyum-senyum kesana kemari itu. Udah capek, nggak berguna Pak. Aduh ya Allah. Maka nggak pakai berjam-jam, berhari-hari, enggak. Udah langsung selesai. Rangkulan, udahan. Itu. Makanya dalam agama kita ada isyarat kuat banget dari dalil-dalil yang ada. Kalau problem yang terkait antara suami dan istri, lokalisir masalahnya. Dewasakan kita, matangkan emosi kita, lokalisir masalah. Masalah tidak boleh keluar dari pintu kamar. Ini kadang-kadang begitu jam siang istirahat, teman ngajakin ke restoran. Karena nggak ada bahan buat ngobrolan, keluar deh. Gue tiap hari masakin kangkung melulu sama bini gue. Nggak boleh. Kenapa jadi keluar ke situ? Jangan keluar dari pintu kamar. Karena kita sedang menjatuhkan diri kita sebetulnya. Kalau masalah itu terkait dengan keluarga misalnya karena melibatkan anak, melibatkan mertua, ada pembantu di situ, masalah tidak boleh keluar dari pintu rumah. Deadlock Pak Ustadz, boleh keluar dari pintu rumah. Tapi nyari orang yang pas, kena kata Quran, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hadirkan hakam penengah dari keluarga laki-laki, hakam penengah dari keluarga perempuan. Duduk dalam satu meja. Lalu kemudian semuanya harus memiliki kedewasaan, kematangan emosional. Kalau dalam ilmu tuh biarkan fenomena berbicara tentang dirinya sendiri sehingga semua aku itu ada di luar fenomena. Gelar masalahnya di atas meja,
suami, istri, mertua, semua yang terkait ada di luar fenomena. Lalu kemudian semuanya menyoroti fenomena itu dengan jernih, objektif, dan proporsional. Maka dari situ insya Allah akan lahir solusi-solusi kreatif dari problem yang ada. Gelar itu. Ini kadang-kadang nggak redo, nggak rela. Masalah nggak digelar di meja, ada dalam kalbu. Ya udah, masih muncul anania di sana sini. Egoisme diri. Jadi rahmah. Sekarang ini kita bertanggung jawab. Kalau ayat mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 1500 tahun yang lalu Rasul udah ninggalin kita nih. Tapi ayat itu kan harus aktual terus untuk kita. Artinya apa? Itu pun menjadi tugas kita. Turunkan ajaran Islam yang penuh rahmah itu di dalam rumah kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, di jalan kalau kita di jalan, dimanapun, di jengkal bumi manapun, kita berkewajiban menebar rahmah bagi seluruh alam. Rahmah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika ada perintah yang sangat kuat, kita harus turunkan rahmah pada sikap dan tingkah laku. Berislam yang penuh rahmah. Ada satu hadis yang sangat menarik di sini. Masih pada satu tarikan logika untuk menuju kepada kesimpulan akhirnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Lagi-lagi dari Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis tuh. Padahal masuk Islamnya baru 3,5 tahun. Hidup dekat dengan Nabi, mampu begitu banyak, produktif betul meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Hendaknya kalian wahai umatku membiasakan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Dekat kepada Allah. Sebab kalau kalian kita dekat kepada Allah, kita dekat kepada yang lain selain Allah. Kalau selain Allah, sesat yang lebih banyak. Qaribu wasaddidu. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Wasaddidu. Kuatkan keyakinan dalam proses pendekatan itu. Jadi nggak boleh hampa, harus ada modal tauhid yang kuat supaya pendekatan itu benar-benar terasa dekat. So kalau enggak, sholat di masjid sekalipun nggak terasa dekat. Kenapa? Wasadidunya keyakinan di dalam kalbu, partikel-partikel imannya bias. Kekuatannya nggak utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang Allah perintah, apapun Rasul sampaikan kepada kita. Wasaddidu. Lalu kemudian wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadum minkum bi'amalih. Ketahuilah wahai umatku sekalian, seseorang di antara kalian tidak masuk surga, tidak selamat dari neraka, bi'amalihi, karena amalnya. Para sahabat saling nengok kanan kiri, ini nggak biasa statement ini. Langsung minta klarifikasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau pun termasuk di dalamnya? Enggak masuk surga karena amalnya?
Qala, Nabi merespon, wala ana, tidak juga saya. Saya pun termasuk. Illa, istisna nih, kecuali ayyataghammadanillahu birrahmatin min wa fadl. Kecuali aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat kucuran rahmah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya totalitas menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk surga atau kita masuk neraka. Asbabnya kita dapat rahmah apa enggak? Lalu amal kita kemana selama ini? Salat subuh kita tadi kemana? Maghrib kita, isya kita tadi malam kemana? Beribadah yang lain kemana tuh nasibnya? Rupanya apa yang kita lakukan itu, kalau kata Imam An-Nawawi, dalam rangka untuk mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena senjata itu yang digunakan Allah untuk menyampaikan, layakkah kita mendapatkan rahmah atau justru malah tidak. Sebab ada yang tidak logis. Yang masa lalunya kelam saja, ketika di penghujung kehidupannya dia bertobat kepada Allah, tobatnya diterima, masuk surga. Masuk surga itu. Kalau dari amal saja, amalnya ini defisit nih. Salatnya ndak ada, puasanya ndak ada, tapi zina terus. Kok di ujungnya masuk surga? Ini nggak adil nih. Kita tidak menangkap peluang-peluang emas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah pergelarkan itu kepada kita. Asal kita talim dikit aja, nangkep, dapat itu, pulang ngamalin, dapat surga itu, dapat surga itu. Itu. Saban tahun pulang. Biasanya satu kabupaten dakwah. Muncul, saya kayaknya sudah usia begini. Berarti makin dekat. Persiapan harus makin. Peluang udah ada nih, kesehatan ada. Harus 5 kabupaten. Bisa jadi 5 kabupaten kemarin tuh. 1 bulan lebih. Nggak cukup. Begitu sampai di Jakarta 1 bulan, balik lagi. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita di sana yang masih butuh sentuhan. Di sana tuh biasanya sholat Jumat itu bukan saja laki-laki, perempuan juga sholat Jumat. Itu perempuan juga sholat Jumat. Jadi begitu kita masuk, yang berangkat sholat. Tetangga kita ini, subhanallah. Tapi menariknya, saudara-saudara kita di sana tuh kalau sholat, benar pakai mukena, tapi kadang-kadang mukena atasan saja, bawahnya nggak dipakai. Yang dipakai kain saja. Dan kainnya malah di atas mata kaki. Kemana-mana tuh kelihatan, ya Allah, nggak bisa nih. Aduh, nanti malam ada taklim deh. Besok pagi kita pressure lagi, siangnya kita lakukan lagi, malamnya kita pressure lagi. Gak bisa ninggalin begitu aja. Gak bisa, karena sholat kan tiap hari. Tiap hari, dan itu syarat sah sholat, menutup aurat. Ya Allah gak bisa. Ada rahmah, respon dengan rahmah. Respon dengan rahmah. Maka keburukan, apa yang tidak beres, apa yang belum kelar, apa yang belum final, kita hadir, tawarkan rahmah sesuai dengan proporsinya. Allahu Akbar. Jadi ketika pernyataan bahwa Islam agama rahmah, itu keren banget, tapi harus digali lebih jauh itu. Harus digali lebih jauh, tidak sekedar rahmah saja. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, Allahu Akbar, tinggal kita hari ini wajibkan diri kita.
Hadirkan lebih banyak rahmah lagi di dalam rumah kita. Mohon maaf kalau saya rinci, dalam satu kamar, suami istri, fullkan rahmah sampai ke ujung-ujung tuh, sudut-sudut tuh, fullkan rahmah. Itu. Sehingga istri kita mau jalan di jengkal manapun di dalam rumah penuh dengan rahmah, penuh dengan rahmah. Dalam hatinya suami saya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pulang dari kantor kita nggak pernah nyuruh masak ini ya Maya. Dia tahu betul, dia catat. Ini makanan, sayur kesukaan suamiku. Ini lauk kesukaan suamiku. Tanpa dikasih tahu, dia kasih surprise di atas meja tuh. Subhanallah. Kenapa? Karena di jengkal bumi manapun dalam rumah, selalu ada rahmah, kasih sayang yang luar biasa. Hari Sabtu, hari Ahad, Papa kan di rumah aja. Tugas nyiram taman kecil kita di dalam rumah Papa aja ya. Karena biasanya berangkat 5:30, jam 6, nggak sempet nyiram. Sabtu Minggu dia wajib ini rahmah. Anak-anak kita motret, Masya Allah itu kan tugas mama. Mama kan biasanya begitu. Kenapa hari ini Papa? Oh hari ini libur Papa. Berarti papaku baik banget ya. Udah deh ditanam dalam diri. Terekam dalam memori itu. Begitu nikah diamalin. Kebaikan kita turun terus, diamalin. Kita ndak ada kebaikan itu, pahalanya ngalir terus. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusu minhu syai'. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, tradisi kebaikan, lalu kemudian kebaikan itu dilihat oleh orang lain, diamalkan, falahu ajruha, baginya mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya, orang yang mencontoh. Yang mencontoh siapa? Anak-anaknya, cucu-cucunya. Maka seluruh keturunannya satu garis lurus ke bawah menjadi pengamal kebaikan-kebaikan tanpa batas. Itu. Az-Zumar direnov. Anak punya rekaman. Dia cerita kepada cucunya, kepada anaknya. Punya cucu kakeknya nih. Itu. Begitu direnov. Dulu tuh papa ngirim besi. Papa mesen tuh berapa pick up pasir. Papa juga kirim semen. Dia rekam betul. Saya ingin kasih dengan hal yang sama. Karena dia punya posisi yang kuat. Wah, di kantornya dia lebih banyak nyuplai ke sini. Akhirnya apa? Az-Zumar cepat kembali lagi seperti awal. Subhanallah. Karena apa? Kecerdasan spiritual dari anaknya, cucunya, cicitnya. Tapi man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, falahu wizruha wa wizru man amila biha, baginya mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Jadi double tuh dosa jariahnya tuh. Min ghairi ayyanqus, tanpa dikurangi resikonya sedikit pun. Sampai kapan Pak Ustadz? Yaumul kiamah, sampai kiamat. Maka kita harus cerdaskan diri kita, ayo menjadi pengamal kebaikan. Apapun kebaikan itu. Begitu keluar dari rumah, di samping kanan ada pohon jambu, di samping kiri ada pohon rambutan. Ada pohon jambu, daunnya jatuh. Padahal tadi udah disapuin sama anak. Jatuh. Begitu keluar. Anak sudah lihat ada daun jatuh tuh. Ya, udah capek. Baru selesai nyapu. Mau belajar, mau berangkat atau mau mandi, mau berangkat kuliah. Papanya keluar, ngelihat. Ambil, masukkan ke tong sampah. Anaknya lihat. Subhanallah. Dicontoh sama anak.
sama cucu, sama cicit. Kebaikan itu kemudian turun-temurun tuh. Dicontoh sama anak. Dan bias kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, Islam agama rahmah, iya. Tapi bagaimana Islam sebagai agama rahmah, kita harus telusuri lebih jauh sehingga secara substantif kita amalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari tanggung jawab mengislamkan, menghadirkan rahmah di dalam rumah tangga kita masing-masing, baru kemudian keluar. Kalau ke kantor, ayo tebarkan rahmah. Di jalan, lagi di jalan, tebarkan rahmah. Ada yang nyebrang tiba-tiba, karena lagi zikir, yang keluar yang baik-baik. Bukan buka kaca lalu kemudian ngomelin. Enggak. Padahal yang nyebrang, ibu-ibu lagi gendong anaknya. Aduh, udah, jangan. Udah, itu lebih baik. Ini saja saudara-saudaraku yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Baik di masjid kebanggaan kita maupun di rumah. Mangga. Silakan ibu, silakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya yang begitu indah, begitu nyaman di hati kami. Semuanya sudah begitu jelas dipaparkan dan pada kebanyakannya kita adalah orang-orang yang selesai di akal ya, tamatu akal untuk wawasan-wawasan tentang tadi. Bil khusus tentang masalah berislam dengan rahmat. Karena pada dasarnya banyak sudah tahu seperti itu, seperti dalam surat Abasa, kemudian sunnah menyebarkan salam, senyum dan sebagainya. Tapi terkadang baik dalam lingkup rumah tangga maupun bersosial sering dihadapkan kepada masalah yang sifatnya bakhil ya, pelit dalam artian bukan harta tapi lebih ke tadi ego barangkali, misalkan hanya sekedar yang paling sulit adalah mengekspresikannya seperti kata maaf, menjawab dan sebagainya, itu paling sulit. Sehingga dalam rumah tangga misalkan lebih ke yang penting hati. Nah itu, yang penting hati. Baik itu karena karakter ataupun adat istiadat. Baik dalam sosial sekalipun, misalkan enggan memberikan senyum sekalipun gitu kepada sesama gitu. Hanya menarik beberapa senti dari bibir pun susah gitu, karena walau alam apakah karena tadi bakhil ataupun karena lagi sakit gigi atau apa, bahkan bisa jadi ada salam yang pun tidak enggan diberi gitu. Bukan itu ya, tidak terjawab misalkan atau mungkin cukup di hati. Nah ini karena tadi bakhil atau mungkin suka tidak suka. Nah bagaimana mendudukan atau yang pertama mungkin bagaimana agar kita tidak terbawa arus dengan respon-respon seperti itu sehingga timbul kata-kata masa bodoh gitu, sifat masa bodoh atau mungkin terserahlah gitu seperti itu gitu. Itu barangkali Ustadz. Terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Tidak ada kehidupan yang sepi dari masalah. Sebagaimana dalam keluarga, tidak akan mungkin lepas dari masalah. Mau cari ruang mana yang tidak ada masalah? Tidak ada problem. Pasti ada problem. Mencari keluarga atau manusia yang tidak punya masalah sama susah seperti mencari kuda bertanduk. Tidak ada sama sekali. Dulu waktu kita lahir, apa? Nyengir atau nangis? Nangis kita. Karena pada saat itu kita sadar bahwa hidup yang membentang di hadapan kita ini, hidup yang menyajikan problem demi problem. Padahal di dalamnya dia diasupi terus, dapat fasilitas serba lengkap, apa-apa semuanya dikasih. Sama siapa? Sama ibunya. Makanya anak lebih dekat sama ibu daripada sama bapak.
Itu. Tapi begitu lahir, nangis. Nggak pernah ada. Subhanallah. Tapi begitu diazankan, berhenti nangisnya tuh. Berhenti nangisnya. Ada peristiwa spiritual yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Itu. Nyadar bahwa di depan kita membentang ribuan masalah. Sekian banyak masalah. Nangis kita. Jadi kalau hari ini kita ngeluh, kita nangis, kita aduh gimana mundur lagi. Orang cemen tuh. Al-mu'minun qawiyyun ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'if. Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Jadi menjadikan kalbu kita berisi iman, muncul kekuatan, dan kita menjadi orang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Mau apa saja nggak pakai filter karena imannya lemah. Jadi problemnya bukan kenapa kita punya masalah, tidak. Problemnya adalah apakah pada saat ketika muncul masalah, ada nggak kemauan moral yang sama bagi semua yang terkait dengan problem, mau duduk dalam satu meja membicarakan problem itu sehingga keluar masalahnya, selesai masalahnya, atau kita antepin aja. Yang kedua, harus punya ilmu. Hari ini masalah, besok muncul masalah sama, tapi boleh jadi beda pendekatannya. Masalahnya sama, tapi pendekatannya beda. Dulu sebelum nikah terjadi masalah, 5 menit kelar, saling maafkan. Begitu selesai nikah, selesai kemudian nikah, lalu kemudian dapat 5 tahun, muncul masalah yang sama sebelum menikah tadi itu. Itu bisa berhari-hari, Pak. Tarik menariknya kuat. Karena sebelum nikah itu masa-masa subjektif. Setelah menikah masa-masa objektif. Baru tahu suami saya ternyata subuhnya harus dibangunin dulu. Baru tahu ternyata suaminya kalau begini, baru ketahuan. Apa mundur? Jangan. Kelola masalahnya. Itu. Karena masalahnya muncul terus, kita punya modal untuk menghadapi masalah. Modalnya apa? Ilmu. Maka ta'lim seperti ini menjadi sangat bagus, menjadi sangat efektif. Jadi kalau misalnya di komplek kita misalnya tahu-tahu ada yang cerai. Mohon maaf. Kita sebagai pengurus masjid, tafakur tuh, evaluasi. Jangan-jangan taklim kita di Az-Zumar kurang kali ini. Itu. Pembahasan keluarga sakinah jarang diketengahkan, jarang dibahas ini. Itu. Coba deh bikin program pengajian keluarga sakinah. Itu. Kapan? Malam ini, jam ini, dan lain sebagainya. Itu. Akhirnya apa? Begitu yang datang, ini, ada problem muncul dalam rumah. Biduk itu kemudian oleng tuh, kayak gelombang tuh. Itu. Terancam untuk tenggelam. Tapi karena ada kedewasaan, ada kekuatan, ada ilmu yang di bawah dari sini, maka kemudian, enggak, terlalu mahal. Terlalu mahal mengorbankan. Hanya untuk satu masalah. Hanya untuk satu masalah. Itu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, udah Allah itu punya kekayaan rahmah banyak sekali. Ketika kita buka mata, langsung kanan, kiri, depan, belakang, semuanya berisi rahmah. Maka jangan pernah membuat kalbu kita kering dari rahmah Allah. Respon semuanya dengan penuh rahmah, sehingga
deposit rahmah yang ada dalam kalbu ini lama-kelamaan menjadi terisi semakin banyak. Akhirnya apa? Insya Allah. Apapun masalah selesai. Apapun masalah selesai. Dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, wa may yattaqillaha, siapa-siapa saja yang menunjukkan karakter ketakwaan kepada Allah, dia tingkatkan terus kualitas takwanya. Yang tadinya sholat datang terlambat, sekarang sebelum azan dia udah di masjid. Yang tadinya nggak tahajud sekarang menjadi tahajud. Yang tadinya nggak pernah nyentuh Quran sekarang jadi melazimkan tilawah terus. Banyak zikir kepada Allah. Biasanya dari rumah ke Az-Zumar lidahnya selalu lalai untuk zikir. Sekarang enggak. Dia bangun kekhusyuan di Masjid Az-Zumar dengan apa? Biasakan kolbu dari rumah zikir kepada Allah. Zikir yang dipautkan terus kepada Allah. Hati ini dipautkan terus kepada Allah. Maka kalau sudah kayak begini, Masya Allah. Ayo. Takwa ditingkatkan. Allah ngasih kita. Yaj'allahu makhraja. Terus menerus diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan yang kita hadapi. Seluruh kesulitan yang kita di dalam rumah, apapun masalah, selesai. Suami, istri, orang tua dengan anak, kepada pembantu, kepada mertua, dan lain sebagainya. Ayo, sama mertua misalnya. Kalau andai kata sama mertua, kita yang transfer. Jangan istri yang transfer. Jadi ada transparansi. Orang tua kita, istri kita yang transfer. Silang. Manajemen keterbukaan diterapkan. Supaya apa? Enak-enak aja, ngalir terus. Pak, kita udah 1 bulan lebih nih. Atau papa, kita kan dengar papa masuk rumah sakit. Kita belum transfer nih, atau kita kalau bisa pulang lebih cepat kita ke rumah, dan lain sebagainya. Itu rahmah, sumber rahmah. Ada hamba Allah karena dekat sama orang tua, dia langsung dapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dijuluki sama Nabi, dia tidak terkenal di bumi, tapi sangat populer di langit. Karena dia dekat sama ibu bapaknya. Khususnya ibu, karena waktu itu adanya hanya ibu. Itu keren banget. Itu pun rahmah. Makanya ibu kalau kayak begini, ayo kasih tahu, sampaikan sama saudara-saudara kita kanan, kiri, depan, belakang. Taklim ke Az-Zumar. Atau ini kan Zoom. Ayo ngikutin di rumah masing-masing. Itu. Bismillah, sehingga kita punya pegangan yang sama, ilmu yang sama, teknis yang sama. Akhirnya apa? Ada problem, selesai itu. Ibu, bapak, tidak ada satupun pegangan yang membuat kita nyaman dalam pegangan itu hari ini, apalagi hari ini ya, kecuali agama. Pak Ustadz, gaji bulanan suami saya begini. Aku nyaman, aku tenang dengan itu. Iya, ketenangan semu, Bu. Pak Ustadz, aku kalau kemana-mana begini. Semu. Tapi kalau kita tenang karena iman kepada Allah, itu tenang yang sangat permanen, substantif banget. Itu. Demikian Ibu, kalau ada pertanyaan lain, mangga satu lagi barangkali. Assalamualaikum, boleh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Pak Basit Ustaz, dari yang Pak Basit Ustaz. Nurul Hidayah. Ya. Masya Allah. Ustaz, ini menarik Ustaz ini.
Gimana Ustadz? Kita sebagai orang tua tentu ada ya kesalahan atau lalaian gitu ya sedikit. Nah kalau sama anak kita minta maaf tuh gimana kedudukannya Ustaz? Karena nggak Ustaz maaf ya anak ya saya ada kesalahan gini ke anak. Bagus ya Ustaz itu sebagai orang tua juga minta maaf pada anak Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Haji Basit, Masya Allah. Subhanallah, itu mulia banget. Orang tua harus menjadi teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Kita nggak boleh karena merasa sebagai orang tua lalu kemudian menjadi lebih banyak menuntut dari anak-anak kita. Lebih banyak mendikte anak-anak kita. Lebih banyak menggurui. Nggak boleh. Seakan-akan kita menjadi produsen kebenaran. Nggak pernah salah kita sebagai orang tua. Enggak. Ayo tunjukkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua yang elegan. Karena yang kita amalkan ini Islam secara kualitatif, bukan sebagai kuantitatif. Lalu kalau kuantitatif, kita ego banget, nggak mau ngedeketin anak kalau kita salah. Kita membuat perhitungan-perhitungan taktis dalam rumah. Nggak mau. Dia harus minta maaf sama papanya. Dia harus minta maaf sama mamanya. Jangan. Kalau kita yang salah, ayo legowo, datengin kita. Dulu itu Imam Ali karamallahu wajhah, posisi politiknya itu sebagai khalifah. Kalau sekarang presiden, khalifah tuh. Beliau punya pembantu-pembantu. Suatu pagi beliau dihidangkan oleh pembantu teh, secangkir teh. Entah karena salah langkah, salah tingkah, teh manisnya tumpah. Gamis Ali basah dengan bukan air dingin, air panas. Logikanya marah. Tapi ternyata enggak. Dan pembantunya ini hafiz, hafal Quran. Dia bacakan ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133 dan seterusnya itu kan. Wasari'u ila maghfiratim mir dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Lalu kemudian wal kadhiminal ghaidh. Kalau pengen menjadi orang bertakwa, dewasakan memanage kolbumu, kendalikan amarah. Kendalikan amarah. Ada yang tidak bagus kita lihat, kendalikan. Lalu kemudian jelaskan, deketi. Itu, dekati. Itu. Pembantunya melanjutkan ayatnya. Wal 'afina 'anin nas. Beri maaf kepada saudaramu yang berbuat salah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik ke siapa? Kepada orang yang berbuat salah sama kita. Jadi bukan hanya memberi maaf, kasih jajan lebih. Supaya apa? Anak ada spirit lebih. Papaku baik banget itu. Akhirnya apa? Semua yang tadi menjadi kecil, yang terkesan dalam kalbu, dalam dirinya. Papaku luar biasa. Membalas air susu dengan air tuba. Aku yang salah. Malah jajannya dilebihin. Dikasih spirit. Imam Ali begitu mendengar itu. Aku kendalikan amarahku. Wal 'afina 'anin nas. Kalau begitu aku yang meminta maaf. Yang nyata-nyata berbuat salah pembantunya. Imam Ali lebih dahulu minta maaf kepada pembantunya. Gengsi kekuasaannya tidak membuat dirinya menjadi kayak gitu. Dia nggak mau. Lalu kemudian Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Aku kan kepengen supaya dicintai sama Allah. Udah,
Dia ke dapur, bikinkan teh manis 2 gelas, dia bawa ke ruang tamu, minum berdua dengan pembantunya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi kepada anak-anak kita sendiri, darah daging kita sendiri. Kita punya keinginan untuk menginvestasikan kebaikan lebih banyak lagi kepada anak-anak kita. Bukan saja dalam lisan, tapi juga muncul dalam sikap dan tingkah, menjadi teladan bagi mereka semua. Di majelis ini saya sempat mengatakan, keteladanan itu penting. Dalam psikologi, ada seorang pakar psikologi perkembangan melakukan penelitian. Dari hasil penelitiannya, dia peroleh konklusi, setiap pribadi, semua manusia nih, selalu mengakses informasi, ilmu, pengetahuan, atau ilmu pengetahuan, kata majemuk, ilmu pengetahuan, dengan 3 instrumen. Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga apa yang beliau sebut dengan stimulus-stimulus lain. Melalui mata, kata beliau bobotnya 83%. Kalau melalui mata, itu artinya kan ada yang dilihat, ada yang, oh itu ada HP, oh itu ada laptop. Kalau menggunakan istilah yang lebih psikologis, melalui keteladanan, efektif merubah perilaku 83%. Melalui telinga, ada yang didengar, ada yang nasihat, gagasan, termasuk tausiah ini, efektif merubah perilaku 11%. 11%. Sedangkan faktor-faktor yang lain hanya 6%. Jadi keteladanan mendominasi. Jadi apa yang kita menginginkan untuk diamalkan sama anak kita, kita harus menjadi peneladan pertama dari apa yang kita inginkan itu. Kita menginginkan supaya pulang dari maghrib sampai isya tilawah Al-Quran. Menjadi peneladan pertama. Papanya, mamanya, ayo. Tanpa disuruh, nggak usah dikasih tahu lagi. Mereka kan ada yang udah kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP. Mereka bisa olah sendiri. Itu. Sekali-sekali kita ngajak. Tapi terusin aja terus. Dari maghrib ke isya tilawah. Maghrib ke isya tilawah. Maghrib ke isya tilawah. Bisa dapat 1 juz itu. Bisa dapat 1 juz, 10 lembar. Itu. Lama-kelamaan. Al-Quran itu kan rahmah. Ayat-ayatnya penuh rahmah. Pada saat ketika kita baca, energi rahmah itu bukan hanya untuk kita saja, tapi kemudian menebar cahaya rahmah itu dalam rumah kita. Masuk ke kamar, anak kemudian mikir, papaku, suara papaku, suara mamaku. Adanya di sana juga sama, papaku ngaji. Suratnya ini, ayatnya ini. Kemarin di sekolah diajarin sama Pak Guru. Semuanya ketemu tuh. Itu. Mula-mula kayak gitu konsepnya. Begitu lama-kelamaan, papaku suaranya bagus ya. Mulai bangun, nggak di kamar lagi. Duduk deket sama papa mamanya. Tapi dengerin aja, nggak ngaji. Itu. Lama-kelamaan, bagus juga Pak. Kok mana Quran lagi? Kok hanya 2. Beli lagi. Lalu kemudian, akhirnya jatuh cinta, sama-sama baca lagi. Tanpa harus diajarin. Karena apa? Bahasa keteladanan itu membutuhkan jutaan kosakata buat menjelaskan tentang itu. Tanpa harus diomongin, langsung anak mengkonversi keteladanan itu menjadi keteladanan-keteladanan yang lain buat yang lainnya. Itu. Makanya cakep banget kalau andai kata memang objektifnya ternyata kita yang salah, ayo. Jangan tunjukkan egoisme diri, minta maaf. Termasuk kita sebagai suami. Masa kita yang minta maaf? Kita kan pemimpin. Enggak. Salah satu keteladanan dalam kepemimpinan adalah minta maaf. Klarifikasi ke publik, minta maaf. Kemarin salah. Jangan produksi kebohongan publik. Itu. Demikian. Jadi ini mulia banget. Keren banget.
agama nuntun. Karena yang lebih penting dari itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Bukan siapa, tapi apanya. Itu yang kemudian kita harus selesaikan. Itu. Selesaikan itu. Tanpa harus memandang siapa. Saya kan ini, saya kan peran. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Justru kayak begini ini yang bikin kita jadi kacau hari ini nih. Karena nggak ada yang punya keinsafan dalam kalbunya untuk mau mengakui bahwa ini salah. Ini salah. Itu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Islam agama rahmah. Sungguh ini adalah amanah yang harus kita wujudkan. Pertama kali dalam rumah tangga kita, sampai kemudian keluar rumah kemanapun, di jengkal bumi manapun, ayo wujudkan rahmah. Maka dari situ insya Allah di akhirat nanti Allah panggil kita, lalu kemudian mendapatkan hadiah terindah. Sehingga 60 tahun kita hirup udaranya Allah di dunia, dihargai dengan rahmah yang sangat besar dari Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya. Insya Allah. Amin. Itu. Semoga Allah kuatkan iman kita untuk bisa meraih itu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.